HIV/AIDS orang kan. Jumlah kasus HIV di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan drastis dalam 2 tahun terakhir. Dinas Kesehatan NTB mencatat, sejak 2021 hingga 2023, lonjakan kasus mencapai hampir 100%. Selama 24 tahun terakhir, terhitung sejak 2001 hingga 2025, sebanyak 2.490 kasus HIV telah terlapor. Mayoritas berasal dari kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, lalu Hamzi Fikri, menyebut kasus HIV ibarat fenomena gunung es. Hanya sebagian kecil yang terdata, sementara masih banyak yang belum tercatat. Meski begitu, pada 2024 jumlah kasus baru cenderung melandai dibandingkan tahun 2023. Data terakhir Dinas Kesehatan menunjukkan, Kota Mataram menjadi daerah dengan kasus HIV tertinggi, disusul Lombok Barat dan Lombok Timur. Sebagian besar penularan terjadi di kelompok populasi kunci, terutama LSL, pekerja seks, waria, pasangan berisiko tinggi, hingga pasangan dari orang dengan HIV. HIV disebut sebagai ancaman serius bagi masa depan daerah, sebab penularannya juga bisa menjalar pada istri, anak, bahkan pelajar di NTB. Untuk menekan penyebaran, Dinas Kesehatan melakukan pencegahan melalui edukasi dan perluasan layanan. Upaya itu meliputi pembagian kondom di kelompok berisiko, pemberian obat pencegahan atau profilaksis, serta penguatan edukasi di sekolah. Selain itu, kelompok pengguna narkoba suntik juga menjadi perhatian khusus, dengan menyiapkan layanan screening dan pemeriksaan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Namun, pemerintah masih menghadapi kendala besar berupa stigma masyarakat. Banyak orang enggan memeriksakan diri karena malu, padahal layanan konseling dan pemeriksaan telah disediakan secara privasi. Dengan HIV/AIDS orang kan AIDS-nya jangkanya panjang, khususnya dari mulai penurunan kekebalan. Walaupun dikasih obat itu lebih kepada menekan virusnya, mengendalikan virusnya. Tapi virus ini akan tetap ada pada tubuh manusia, ya. Secara perlahan tentunya dia akan menurunkan imunitasnya. Nah, ini kalau sudah terjadi penurunan imunitas, penyakit-penyakit infeksi yang bisa muncul, misalnya penyakit infeksi sekunder, misalnya ada GO, ada sifilis, ada penyakit-penyakit yang dia bisa diare pun bisa karena imunitasnya, diare berkepanjangan, batuk bisa berkepanjangan karena sistem imunitasnya turun, ya kan penyakit. Dan memang dengan pemberian obat-obat antiviral yang kita berikan itu sebenarnya lebih pada mengendalikan, menekan virusnya, ya, tapi tidak menyembuhkan, kalimatnya seperti itu. Jadi orang bisa dengan pemberian pengobatan itu harapannya masa hidupnya bisa lebih panjang lagi. Ya, jadi. Berapa kasusnya tadi Pak Kadis? Berapa kasusnya tadi? 1.000? Jumlahnya? Jumlahnya 2.490 kasus. Tersebar ini yang sebenarnya di tahun 2001 hingga di 2025. Ya. Pak Kadis, selain seks bebas, kira-kira penularannya itu seperti apa? Bisa nggak dia satu piring? Tidak. Jadi dia melakukan makan bareng sama, tidak akan terjadi penularan. Jadi syarat terjadinya penularan adalah adanya kontak cairan yang terinfeksi, misalnya dengan hubungan seksual, ya. Bahkan dengan transfusi darah juga bisa sebenarnya, tetapi presentasinya lebih kecil. Tapi dominan yang terbanyak kontak antar cairan yang sudah terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi. Jadi seperti itulah. Cairan misal kayak ciuman gitu Pak Kadis bisa? Ya, tidak termasuk. Ludah tidak termasuk, ya. Siap. Ya, dia syaratnya tentunya ada kontak di situ. Ada bisa terjadi lesi misalnya, di situ juga akan bisa terjadi penularan secara hubungan di situ. Hubungan seksual. Ada luka misalnya di situ. Kadis, tadi kan menyebut ada di Kota Mataram, yang paling tinggi Kota Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Timur. Intervensi untuk koordinasi dengan Pemda gimana Pak Kadis? Tetap kita lakukan koordinasi tadi dengan Kadis Kota Mataram. Kita sudah sampaikan, kita perkuat dari aspek pencegahan tadi, edukasi terutama ke sekolah-sekolah juga sudah gencar juga kita lakukan, gitu. Teman-teman kerjasama dengan dinas pendidikan di situ untuk lebih kepada preventionnya, pencegahannya di situ. Jadi lebih baik kita mencegah daripada ngobatin kasus seperti ini. Ya, orang aware lebih awal, ya, dan menghindari jangan sampai tertular dan tahu cara menghindarinya.
Ketiga daerah ini bisa dikatakan Zona merah. Zona merah atau gimana Pak? Ya, karena tren peningkatan kasusnya kan di 3 kabupaten ini. Tapi yang jelas angka itu fluktuatif. Itu saya sampaikan di seluruh kabupaten kota kita itu ibarat fenomena gunung es. Ya, jadi bisa jadi karena kabupaten kota ini juga rajin melakukan pelaporan, ya, rajin menemukan kasus. Akhirnya inilah sekarang kasusnya yang kita dapatkan. Kabupaten kota lain juga misalnya lebih aktif lagi, bisa jadi trennya meningkat. Itu yang sampaikan ibarat fenomena gunung es. Karena tadi orang melakukan pemeriksaan ini kan tidak mudah mengakses layanan kesehatan ketika oh ya saya ada gejala seperti ini, kemudian saya harus memeriksakan diri ke Vaskes. Itu butuh keberanian kuat ya, butuh advokasi dan dukungan. Gimana kalau saya misalnya positif nanti, itu akan hancur hidup saya, seperti hal pikir-pikir seperti itu. Jadi kita harus dorong dengan untuk lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan melakukan pemeriksaan sehingga ketika awal terdeteksi pengobatannya lebih maksimal kita bisa lakukan. Pak Kadis, tadi HIV itu didominasi oleh lelaki Pak Kadis ya? Ya, Yang lelaki LSL. sesama lelaki. Kemudian LSL, lelaki seks lelaki. lagi Pak Kadis, selain itu Sudah tadi.